1 unit motor, sembako, amplop bantuan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk solusi jenius dari bapak-bapak aparat kita. Setelah persekusi bapaknya, bapak penjual esnya, kalian hancurkan mentalnya, kalian permalukan se-Indonesia. Sekarang kalian datang pahlawan kesiangan membawa hadiah gitu ya Pak ya. Keren. Mulai sekarang rakyat Indonesia harus sadar sih. Mari kita pakai akal sehat kita. Tindakan ini tuh bukan tindakan kedermawanan dari bapak-bapak kepolisian loh. Ini jelas-jelas transaksi pembelian rasa aman buat jabatan mereka dilakukan secara halus. Coba kita pakai otak akal sehat kita dikit aja. Coba kita bandingkan dengan negara-negara maju di luar sana. Negara Eropa, negara Amerika, nggak usah jauh-jauh deh. Negara tetangga Asia aja deh, ya. Singapura, Malaysia. Ini apalagi di Taiwan ini. Kalau di negara maju kayak Taiwan ini, ada aparat kepolisian dengan sadar melakukan persekusi, merekam, memvideokan, bahkan memviralkan rakyat sipil. Saat itu juga lencanamu dicopot, kemudian mereka akan diseret ke pengadilan. Nggak hanya itu, kalian bakal dituntut juga ganti rugi ke rakyat sipil yang menjadi korban. Miliaran ganti ruginya. Jangankan dibilang aparat yang melakukan, rakyat sipil, antara rakyat sipil biasa aja, kalau dibilang hal-hal kayak gini terjadi, apalagi masalah pencemaran nama baik, nggak main-main tuntutannya. Tuntutan ganti rugi uangnya nggak main-main, bukan cuman datang bawain nyogok secara halus gitu, bawain motor, ngasih duit, nggak ada kayak gitu. Ya, karena masyarakat di sini tuh lebih cerdas. Uang melalui proses pengadilan lebih banyak daripada sogok-sogok kayak gini. Kalau ini terjadi di negara maju, aparat kayak gini itu dipastikan tidak akan pernah pakai seragamnya lagi, nggak akan pernah. Kenapa? Karena integritas instansinya itu lebih mahal daripada sekadar oknum. Tetapi di Konoha, nggak usah bilang Konoha, di Indonesia deh, pakai sistem kearifan lokal untuk hal-hal kayak gini. Datang ke rumah korban, manfaatkan kemiskinan orang, kasih benda mati, salaman, foto-foto. Bahkan korban yang harus nunduk-nunduk terima kasih gitu, dipaksa pula ngucapin terima kasih. Kalian pikir ini apa? Restoratif justice gitu? Kalian, sumpah deh, kalian sadar nggak? Kalian lagi mempertontonkan perilaku feodalisme. Ini mah feodal. Mempertontonkan dengan sadar kalau kalian ini menganggap rakyat kecil itu murah. Kehormatannya bisa dibarter dengan benda mati. Kelihatan banget, ini yang bisa kita lihat kalau kalian normal. Ini kelihatan banget. Bapak-bapak kepolisian ini sedang mempertontonkan bahwa kehormatan rakyat, apalagi kalau misalnya dia miskin, itu bisa dibarter dengan harga mati. Inilah kenapa mungkin pejabat-pejabat kita nggak suka kalau rakyat Indonesia ini pada pintar-pintar, pada kaya. Karena apa? Ketika mereka melakukan kesalahan, tertangkap basah, mereka dengan gampangnya hanya menukar martabat kita dengan barang benda mati yang kayak gini, supaya mereka lolos dari jeratan hukum yang mereka buat sendiri, yang harusnya kalian jalankan, kalian proses harusnya anggota kalian. Nggak peduli. Itulah mengapa institusi kalian terlihat di mata masyarakat itu kayak kotor banget. Karena yang kayak gini aja, kalian pertontonkan seolah-olah kalian ini yang tadinya kalian berlaku jahat banget, sekarang tiba-tiba berubah, memframing itu seolah-olah kalian datang sebagai malaikat. Kalian tahu bapaknya ini miskin, bapaknya ini butuh motor, bapaknya ini butuh sembako, butuh duit. Kalian manfaatkan momentum ini sebelum bapaknya mendapatkan bantuan-bantuan hukum, supaya nanti bapaknya ini otomatis, ya bapak penjual es ini otomatis akan merasa segan, merasa, oh, case-nya udah clear, saya udah dapat ini, saya udah dapat ini. Terus akhirnya nggak bisa nuntut institusi kalian yang berlaku tidak baik, melenceng, dan tolol, berbuat tolol oknum kalian. Inilah kenapa kemarin saya bikin video tentang Bapak Kapolri yang menolak dibawa kementerian. Karena apa? Setiap kali oknum-oknum yang kalian sebut oknum ini berbuat kesalahan, nggak ada yang bisa betul-betul menjerat kalian, menghukum. Nggak ada yang menjewer kalian, nggak ada yang mempanis kalian. Karena kalian selesaikan sendiri dengan cara-cara licik seperti ini, jahat banget. Buat rakyat Indonesia, jangan memuji tindakan kayak gini. Ini tuh penghinaan sebenarnya. Penghinaan terhadap hukum kita. Hukum kita kayak udah lelucon aja, udah. Nggak ada artinya hukum kita. Karena penegak hukum kita aja yang harusnya menegakkan keadilan, itu malah mempertontonkan bahwa hukum di negara kita ini nggak ada apa-apanya. Keadilan dengan gampangnya bisa ditukar tambah dengan motor, sembako, duit. Kita sering banget ngelihat hal ini, jadi kita jangan normalisasi. Bapaknya ini harus mendapatkan keadilan. Tolong dong para pengacara-pengacara hebat, tolong dong berikan pelajaran dong buat kita ini orang Indonesia. Ini tuh udah kayak di luar akal sehat banget. Kalau bagi kita ini yang ngerti, ya yang menjunjung tinggi nilai keadilan, yang normal pikirannya,
yang menjunjung tinggi nilai harga diri, kita ini kayak merasa what the fuck. Kita kayak tidak ada harga dirinya. Rakyat Indonesia udah nggak dianggap punya harga diri. Orang Indonesia nggak dianggap punya harga diri lagi sama sekali, apalagi yang miskin. Coba kalau misalnya orang kaya, kalian bisa nggak giniin orang kaya? Nggak bisa kan? Cuman orang miskin doang yang bisa kalian giniin, kalian manfaatin. Gila, dipertontonkan. Kalau di luar negeri, masalah harga diri itu dijunjung tinggi, HAM itu dijunjung tinggi. Di Indonesia aja tuh ada namanya HAM, tapi nggak pernah diimplementasikan dengan baik. Apalagi kalau misalnya menyangkut dengan rakyat kecil, nol besar.